Selamat pagi teman-teman. Dalam video ringkas kali ini saya akan memberikan panduan tentang cara mengisi KPI untuk Departemen Produksi ya, melalui aplikasi My Kinerja. Jadi untuk Departemen Produksi ya. Jadi teman-teman yang bekerja di bagian produksi bisa melihat video ini. Pertama kali seperti biasanya Anda masuk melalui aplikasi My Kinerja, alamatnya aplikasi.mykinerja.com. Anda nanti dapat user email Anda dimasukkan sama password. Passwordnya Anda akan mendapatkan dari bagian HRD, dari kantor Anda. Ya, ini misalnya saya ngasih contoh aja, namanya Pak Budiman. Kemudian passwordnya Budiman. Nah, masuk seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini adalah tampilan pertama kali ketika Anda membuka aplikasi My Kinerja. KPI Anda masih kosong, belum mengisi KPI. Nah, cara ngisi KPI-nya di yang warna hijau ini teman-teman. Ya, Anda bisa klik, kemudian Anda klik lagi, ya, tambah ini. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi disinilah Anda mengisikan KPI Anda. Mulai dari area kinerjanya apa, KPI-nya apa, bobot KPI, target, sama satuannya ya, persentase, jumlah, angka, durasi, atau frekuensi. Ya. Kemudian tipe penjumlahan ini maksudnya KPI bulanan Anda itu ketika nanti di akhir tahun dijumlahkan secara akumulatif atau di rata-rata. Ya. Jadi jumlahnya akumulatif dijumlahkan total tiap bulan atau di rata-rata tiap bulan dibagi 12. Atau angka terakhir itu angka Anda di bulan Desember itu otomatis menjadi angka KPI Anda, angka pencapaian KPI Anda, angka terakhir di bulan Desember. Kemudian tipe KPI-nya ada dua, maximize itu makin tinggi, makin bagus, kalau minimize makin rendah, makin bagus. KPI maximize misalnya contohnya jumlah produksi, kemudian utilisasi mesin, itu maximize. Kalau minimize itu misalnya jumlah defect, jumlah kerusakan mesin, itu minimize. Ya, makin kecil makin bagus. Nah, Anda isikan satu persatu KPI Anda di kolom ini. Nah, sebenarnya saya sudah ngasih panduan ya. Di My Kinerja ini ada menu panduan, Anda bisa klik. Itu saya sudah ngasih contoh banyak panduan ya. Nah, di sini yang warna merah ini, saya sudah ngasih contoh KPI 50 jabatan untuk aplikasi My Kinerja. Ya, bisa Anda buka. Ya, nah ini saya simpan di Google Drive, KPI-nya di Google Drive. Saya simpan, ya. Kemudian coba kita buka. Nah ini teman-teman ya, saya sudah ngasih panduan contoh KPI, contoh area kinerja untuk 50 posisi, ya, termasuk untuk supervisor produksi. Ada supervisor produksi, ada staf produksi. Anda bisa buka nanti filenya. Nah, kalau kita buka di supervisor produksi ini sudah saya buka seperti ini. Ya. Nah, ini Anda bisa baca ada area kinerja utama, ada KPI-nya, ada bobot KPI, maksimal 100 ya. Kemudian targetnya, kemudian satuannya, ya. Kemudian tipe penjumlahannya, di rata-rata atau dijumlahkan akumulatif, kemudian tipe KPI-nya, maximize atau minimize. Ini harusnya rata-rata ini. Nah, Anda bisa melihat tabel KPI ini ya di file tadi. Kemudian Anda tinggal copy paste aja tabel KPI ini ke aplikasinya. Kalau menurut Anda, KPI yang ada di depan Anda ini cocok dengan pekerjaan Anda. Ya, tapi kalau tidak cocok, Anda mau bikin sendiri silahkan.
Tapi prinsipnya seperti yang ada di contoh ini ya teman-teman ya. Cara menulisnya seperti ini. Sekali lagi Anda banyak ini ya contoh KPI-nya. Ada maintenance, ada mutu dan seterusnya. Itu ada di menu panduan ya, menu panduan di kolom di file ini ya, yang warna merah ini. Anda bisa lihat juga yang lainnya. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, mari kita ngisi ya. Saya akan coba isikan untuk Pak Budiman ini, katakanlah contoh saja ini ya. Saya mau ngasih contoh 4 KPI Pak Budiman sebagai seorang supervisor produksi misalnya. Mungkin yang pertama adalah produksi, kapasitas produksi ya. KPI-nya adalah jumlah produksi dalam unit misalnya. Ya, bobotnya 25, targetnya misalnya dalam setahun ada 2.500 unit. Satuannya unit. Ya. 2.500 misalnya, ini contoh saja. Tipe penjumlahannya akumulatif. Tiap tahun nanti dijumlahkan Pak ya, ibu-ibu ya. Tipenya maximize. Kemudian kita simpan. Ya. Oh ini 2 kali tadi kesimpan ya, ini hapus saja yang ini. Ya jadi itu nomor 1. Yang nomor 2-nya misalnya adalah utilisasi mesin. Parameter KPI-nya tingkat utilisasi mesin. Bobotnya sama 25 misalnya, targetnya 100%. Nah, misalnya 95% lah ya. Persentase atau mungkin 90 lah ya. Ini di rata-rata, kemudian ini maximize. Ya, di rata-rata maksudnya nanti tiap bulan pencapaiannya ketika akhir tahun di rata-rata. Ya. Itu utilisasi mesin. Yang ketiga misalnya mutu produksi. Ininya misalnya tingkat atau persentase produk yang lolos QC. Bobotnya sama 25, targetnya kalau bisa 100% ya lolos ya. Atau katakanlah 99 lah. Persentase ininya nanti di rata-rata, kemudian maximize. Ini sudah 3 KPI, bobotnya sudah 75, ya harus 100 ya bobotnya ya. Tambah 1 lagi misalnya. Misalnya rencana produksi. KPI-nya tingkat realisasi produksi versus rencana ya. Bobotnya juga 25, targetnya 100% lah. Sesuai rencana. Persentase ini rata-rata juga KPI-nya maximize. Nah ini teman-teman, ya ini Anda sudah punya KPI, simple ya. Jadi Anda punya 4 KPI seperti ini. Ya. Nah kemudian Anda nanti tiap bulan diisi realisasinya, ini yang paling penting sebenarnya teman-teman. Realisasinya harus Anda isi. Nah, cara ngisinya Anda klik di sini. Ya, misalnya kita klik aja jumlah produksi dalam unit. Tadi targetnya 2.500 unit ya. Misalnya di Januari pencapaiannya 200 unit. Di Februari 210 unit. Di Maret 22 unit. Di April 230 unit. Itu ya, dan seterusnya diisi sampai Desember. Tiap bulan ini diisi. Ya, kemudian kita simpan. Ini sudah terisi, ya, terisi ini. Oke, kemudian yang kedua
utilisasi mesin. Targetnya tadi 90, misalnya di Januari cuma 85%, Februari cuma 80, Maret 87%, Aprilnya 90, gitu ya. Seterusnya sampai Desember Anda isi. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Ya, jadi yang ketiga juga kita isi ya. Yang KPI ketiga ini belum terisi. Coba kita isi. Targetnya 99, misalnya Januari terpenuhi, Februari tidak, turun 96, Maret 97, ini 95 misalnya. Ya, ini terisi. Ya. Oke. Kemudian rencana produksi, realisasinya, tingkat realisasi produksi versus rencana. Misalnya Januari cuma 90% pencapaiannya, Februari 95, Maret 90% lagi, April bahkan cuma 80%. Ada banyak kendala, sehingga mesinnya tidak bisa produksi misalnya. Nah sudah ini terisi, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Anda isi tiap bulan, jangan sampai lupa. Nanti akhir tahun ini menghitung sendiri ya. Jadi kalau tadi akumulatif, yang KPI pertama kan akumulatif. Jadi tinggal ditambahkan, akumulatif itu ditambahkan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Produksinya. Tapi yang KPI lainnya rata-rata semua ini. Nah ini pembagiannya dibaginya 12 bulan ini. Jadi karena Anda ngisinya baru 3 bulan, 4 bulan kelihatannya rendah karena dibaginya tetap pakai 12 kali ya. Nanti ketika Anda ngisi sampai Desember, tentu angka ini akan makin tinggi. Oke. Nah, skor pencapaian itu total realisasi ini dibagi target. Ya. Jadi angka totalnya dibagi target. Ya seperti biasanya ya, realisasi bagi target. Kemudian skor akhir itu skor pencapaian ini kalikan bobot KPI. Gitu teman-teman ya. Jadi yang paling penting Anda tiap bulan diisi seperti ini. Jangan sampai kosong. Ya, jadi sekali lagi nanti ini tiap bulan Anda isi. Jangan sampai kosong. Nah, nanti kalau sudah terisi Anda bisa lihat progresnya di sini ya. Ini sekali lagi progresnya karena Anda ngisinya baru sampai bulan keempat, progresnya mungkin masih kelihatan rendah ya. Tapi nanti ketika sampai Desember, Anda akan makin meninggi persentasenya, pencapaiannya. Ini grafiknya ya. Kalau Anda ngisi tertib ya nanti sampai Desember terisi dengan baik. Ya, persentase produk yang lolos QC, tingkat realisasi produksi bagi rencana. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi Anda ngisinya mudah, Anda isikan di sini. Dan sekali lagi menurut saya yang paling penting Anda jangan lupa ngisi realisasinya. Ya misalnya ini realisasi produksinya, Anda isi sampai akhir tahun. Gitu teman-teman ya. Terima kasih. Sekali lagi Anda bisa melihat panduannya di sini. Panduannya ada banyak panduan. Mudah-mudahan Anda bisa mengisi KPI ini dengan tertib, dengan baik tiap bulan. Oke, terima kasih. Salam sukses, penuh keberkahan.